Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil lahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, nudzakirukum bi ayat kama warada fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala qala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. وقال في آية أخرى أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah, dan semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali lagi akan menyambung pembelajaran kita seputar tahsin Al-Quran, tahsin tilawatil Quran, wa qiraatil Quran. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, sebagaimana di muqaddimah awal tadi saya buka dengan ayat wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku telah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dipelajari. Maka siapakah di antara teman-teman yang mau mengingatnya? Siapa di antara kalian yang ingin mempelajarinya? Ahlu zikri artinya adalah orang yang pandai mengingat, orang yang pandai belajar. Dan Allah SWT akan mudahkan bagi siapa? Orang yang mau mengingat Al-Quran ini. Dalam surah Al-Qamar. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika kita membaca Al-Quran, tidak seperti kita membaca buku dalam bahasa Arab. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak seperti kita melantunkan ayat-ayat, bait-bait syair dalam bahasa Arab. Tidak. Ketika kita membaca Al-Quran, harus terpenuhi ta'abbud kepada Allah. Apa itu? Ubudiyah. Adanya penghambaan kita kepada Allah. Bukan sekedar suara yang merdu. Bukan sekedar tajwid yang sudah baik kita terapkan dalam setiap bacaan kita. Tapi kita juga harus menghadirkan hati kita. Kita harus mendatangkan hati kita dalam membacanya. Sehingga di sanalah makna yang disebut dengan tartil. Artinya ketenangan dalam membaca. Jadi sempurna seluruh bacaan kita. Selain kita menanamkan dalam bacaan kita ini, kita perhatikan setiap huruf dari makhrajnya, dari sifatnya, dari hukumnya. Tentu kita juga harus benar-benar mengetahui maknanya. Jadi teman-teman sekalian, di luar kajian sana, selain daripada kajian bahasa Arab ataupun kajian tahsin yang teman-teman pelajari juga ya, memahami setiap surah ya, kandungan maknanya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, di kajian malam hari ini kita akan masuk kembali bab mim sakinah, mim sukun. Yang dimana bab mim sukun ini adalah bab kedua daripada ahkam at-tilawah, hukum bacaan. Yang pertama adalah sebagaimana yang kita telah pelajari bahwa hukum bacaan yang pertama adalah mim, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ada 4 hukum. Ada idhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, dan satu lagi ikhfa. Nah, di mim sakinah sebagaimana di slide selanjutnya, akhi,
Nah, setelahnya, nah, di hukum mim sukun, ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan pekan lalu, terbagi menjadi 3 bagian hukumnya. Apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 3 hukum. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang kedua adalah idgham mislain atau idgham mimi kita sebut. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi, ya. Teman-teman sekalian yang saya cintakan Allah, nah, kita akan membahas pada pertemuan malam hari ini adalah pembahasan ikhfa syafawi. Baik. Isma'u jayyidan, dengarkan dengan baik dan catat apabila ada ilmu tambahan yang sebelumnya kita tidak ketahui, dicatat. Baik. Kita akan bahas yang pertama adalah sumber daripada hukum mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Pada slide berikutnya, tafadhal akhi. Mim as-sakinah. Sebagaimana yang kita ambil dari kitab yang sangat terkenal, ya, yaitu kitab Tukhfah namanya, ya. Di dalam nazmnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wal mimu intas kun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija ahkamuha salasatun liman dhabaq ikhfa'un idghamun wa idharun faqat fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Baik. Mim sukun apabila, ya, terletak sebelum huruf hijaiyah yang 28 selain alif layyinah, alif yang bersambung, ya, yang sebelumnya ada fathah, ya, bagi orang-orang yang berakal, maksudnya kita ini, ya. Ahkamuha salasatun liman dhabat, maka hukumnya ada 3 limam dhabat bagi siapa yang menghafalkannya. Yang pertama adalah ikhfa, idgham, dan izhar. Faqat saja. Fal awwalul ikhfa, nah ini poinnya. Maka yang pertama ikhfa indal ba'i, apabila mim sukun sebelumnya huruf ba. Wasammi syafiyya lil qurra'i, maka namakanlah atau namanya, gitu ya, wasammihi, dan namanya asyafwi. Apa itu asyafwi? Syafwi, ya, lil qurra'i, menurut para imam qiraah. Baik, inilah sumbernya. Sekarang kita masuk ke dalam slide berikutnya. Nah, pembahasan daripada ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi atau disebut juga ikhfa syafwi, di bait disebutkan adalah syafwi, ya, bukan syafawi. Kenapa? Ya, dikatakan oleh Imam, ya, Sulaiman Al-Jamzuri dalam syarah kitab beliau Taqribul Minal mengatakan bahwa hadza li darirati atau li darurati asy-sya'ri, ya, untuk kedaruratan syair. Jadi biar enak begitu penyebutannya. Kalau syafawi agak ribet gitu, ya. Makanya ada yang namanya, kalau kita sebut, kalau dalam martabah atau manzilah al-harakah, nah harokat fathah ini kalau dalam bahasa Arab gitu, ya, adalah harokat yang kuat, ya, martabahnya. Bukan dhammah, ya, tapi harokat fathah. Makanya diganti menjadi harokat yang paling lemah, yaitu harokat sukun as-sakinah. Baik, jadi bacanya syafwi atau syafawi sawaun kana, sama saja, gitu, ya. Baik, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama di sini kita akan bahas secara bahasa. Ikhfa berasal dari kata akhfa yukhfi ikhfaan, yaitu artinya asitru
Asitru artinya tersembunyi gitu ya. Tidak nampak gitu ya. Jadi lawannya adalah al-zahru atau al-izhar gitu ya. Jadi kalau sitru ini tidak nampak, sembunyi gitu ya, asitru. Yang artinya ya sembunyi atau samar. Adapun yang dimaksud dengan syafawi adalah bibir. Jadi syafawi ini syafatun. Sebagaimana makhraj yang pernah kita pelajari, bahwa makhraj itu ada yang namanya makhraj syafatain, yaitu kedua bibir. Baik. Nah, ikhfa syafawi adalah apabila, nah di sini ikhfa syafawi gitu ya. Yang dimaksud dengan ikhfa syafawi yang kita inginkan pada kusar di atas samping sebelah kanannya adalah apabila ada huruf mim mati ya atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya, nah poin di sini ada dua. Perhatikan teman-teman sekalian, cara bacanya, cara baca ikhfa ini kita teringat sebagaimana cara baca iqlab. Taib. Ini sekitar 1960-an sampai 1970-an sudah terjadi yang namanya ikhtilafiyah dalam membaca Al-Qur'an ya. Jadi kenapa terjadi ikhtilafiyah? Ya karena waktu itu ilmu ini tidak banyak bisa didapatkan gitu ya, susah, bahkan harus melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh begitu kan untuk mendapatkan suatu ilmu. Nah pada akhirnya banyak di antara para ulama ya tahun 1800-an sebelumnya mereka beristihad gitu ya, beristihad tentang suatu ilmu ya. Nah jadi ketika sudah mulai ke zaman di mana sudah ada pesawat, ya sudah ada mobil, sudah ada kapal laut yang bisa menjelajahi dunia begitu ya dengan mudah ya. Kalau dulu masih susah teman-teman sekalian. Nah, mulailah ilmu ini berkembang. Nah, akhirnya ada beberapa perbedaan gitu kan cara bacanya. Perhatikan di sini penting sekali teman-teman sekalian untuk cara baca ikhfa. Saya akan coba jelaskan ya sebagaimana sesuai dengan apa yang saya teliti dan apa yang saya coba pelajari begitu kan dari beberapa sumber. Baik, perhatikan teman-teman sekalian cara baca ikhfa syafawi sebagaimana contoh ya adalah min ba'di ya, contoh daripada ikhfa syafawi min ba'di tarmihim bihijarah. Mim ketemu ba. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Contohnya ya. Mim ketemu dengan ba. Begitu ya. Nah. Untuk ikhfa, perhatikan ini yang banyak tersebar. Begitu. Di beberapa kajian tahsin atau kajian ilmu tajwid. Ya. Di beberapa halaqah Al-Quran. Ada dua cara baca. Yang pertama adalah cara baca ikhfa. Ya, disebutkan samar-samar, yaitu renggang atau dalam arti furjah. Ya, furjah dan bibir tertutup. Jadi furjah direnggangkan, tarmihim bihijarah, tarmihim bi, baru dapetin. Ya, jadi direnggangkan dulu. Tarmihim bihijarah. Begitu. Kemudian yang kedua bacanya adalah dengan rapat dua bibir atau itbaq. Ya, tarmihim bi, langsung. Him bi, begitu ya. Ini cara baca ikhfa. Jadi ada dua. Yang pertama adalah merenggangkan bibir. Tarmihim, baru baknya ya, ketika bak dirapetin tarmihim, baru seperti itu ya. Kemudian yang kedua dirapatkan. Taib.
Mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lebih benar? Yang pertama atau apa yang kedua? Maka jawaban yang kedua ini yang saya ambil, ya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran insya Allah. Sebagaimana saya ambil daripada Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Beliau menceritakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Selama 20 tahun, teman-teman sekalian, beliau ini membaca, ya, beberapa bacaan, salah satunya adalah ikhfa. Kita kenal siapa beliau? Beliau adalah imam qiraah dunia, ya, terbaik. Beliau banyak sekali belajar qiraah di beberapa negeri dan mengambil qiraah, ya, kepada beberapa orang masyayikh di Mesir, di Sudan, di Maroko ataupun di Nabawi, ya, di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, beliau menceritakan, ya, bahwa beliau dahulu kala membaca, ya, ikhfa syafawi ini adalah dengan memfurjah. Furjah itu artinya membuka, ya. Jadi merenggangkan bibir. Ini bacaan yang pertama. Taib. Itu selama 20 tahun beliau membaca seperti itu. Kemudian, ya, setelah itu beliau ke Mesir dan mempelajari qiraah, ya, kepada salah seorang masyayikh, ya, yang berasal dari Tripoli atau Lubnani, ya, dari Libanon, namanya Syekhul Qurra Al-Karabah. Beliau belajar sama beliau, ya, kemudian diminta untuk membaca ikhfa jangan dengan furjah, yaitu dengan ikhbat baina syafatain, dengan merapatkan dua bibir. Nah, kalau ditanya, Ustadz, kenapa harus bacanya dengan rapat padahal dia namanya ikhfa? Naam. Nah, yang tersebar atau hujjah yang mengatakan untuk membacanya dengan furjah karena mengatakan dia adalah ikhfa. Begitu. Ikhfa artinya mensamarkan. Berarti mensamarkan nun, begitu ya, mensamarkan mim sukun. Gitu ya, mensamarkan mim sukun. Nah, ini adalah kias sebenarnya. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau Asy-Syarh fi Thaibatun Nashr. Jadi beliau selain mengarang kitab Muqaddimah Al-Jazariyah yang saya baca, ya, cuman kayaknya belum ada dalam bahasa Indonesia, masih ada dalam bahasa Arab. Jadi bukunya tebal segini, teman-teman. Ya, bukunya sangat tebal. Saya punya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya akan coba. Sepertinya ketinggalan, ya, di Kota Bumi, jadi saya nggak sempat bawa. Jadi bukunya tebalnya segini, Asy-Syarh fi Thaibatun Nashr, ya, dan juga Syarah Syatibiyah. Nah, jadi la qiyasa fil qiraah, tidak ada qiyas dalam qiraah. Nah, di situ akhirnya di syarah, ya, yang dimaksud oleh Ibnul Jazari, ya, oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid, disinilah tidak ada qiyas. Jadi ketika kita baca Al-Quran harus jelas. Ketika idhar, ya dibaca idhar. Ikhfa, ya dibaca ikhfa. Nah, maksudnya di sini kita coba perhatikan, ya, dari segi bibir, dari segi makhrajnya. Mim sukun, begitu ya. Tarmihim, akhir ayatnya atau akhir katanya adalah merapatkan kedua bibir. Tarmihim, begitu. Kemudian bi. Nah, ketika mengucapkan ba, mulut dalam keadaan rapat. Gitu ya. Akhirul harf mim bisyafatah, dengan bibir. Kemudian bidayati harf ba syafah. Jadi sama-sama bibir. Begitu. Bagaimana kita membacanya dengan merenggangkan bibir sedangkan dia sudah satu makhraj, gitu ya. Sudah satu makhraj dan rapat bibirnya. Begitu. Jadi yang mengatakan ikhfa, ya, di sini disamarkan cara bacanya, ini adalah qiyas, dan ini pendapat yang lemah, ya. Adapun, ya, di dalam dirayah, kemudian riwayah fil isnad, ya, di dalam karya ilmiah, gitu ya, tidak banyak para ulama ini mensepakati ini masalah membuka bibir, ya, wala fi riwayatil isnad, dan juga di riwayatan sanad tidak ada. Jadi membacanya dirapatkan, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada ikhtilaf, ya, tidak ada ikhtilaf. Cuman pendapat saja, pendapat beberapa orang masyayikh saat itu, ya, tahun 1960
60-an. Sebenarnya sudah selesai problemnya, ya. Kemudian muncul lagi ya beberapa tahun belakangan ini ya perihal cara mengucapkan ikhfa. Ketika ada keraguan seorang ustadz ditanya mungkin sama muridnya begitu ya. Bahkan saya lihat ada di beberapa media sosial begitu ya, ada seorang ustadz yang cukup terkenal begitu menjelaskan perihal ikhfa ini, yang membacanya adalah dengan memfurjah. Karena alasannya adalah ikhfa ini, gitu ya. Ingat, ikhfa ini maksudnya adalah kalau dikatakan kias tidak ada. Jadi hanya sekedar penamaan saja. Kembalikan kepada al-isnad, ya, sanad periwayatan bacaan Al-Qur'an. Dan ini yang saya baca ya kepada beberapa orang masyayikh. Gitu teman-teman sekalian ya. Jadi cara baca ikhfa ya tidak ada sebenarnya ikhtilafiyah ya, semuanya sepakat dalam ya dirayah, dalam karya ilmiah seorang masyayikh ya, dan juga riwayat al-isnad ya dengan merapatkan kedua bibir dengan itbaq. Jadi bacanya dirapetin, tarmihim bihijarah. Seperti itu. Tolong dicatat, tadi sangat penting sekali ya. Baik. Adapun pada slide berikutnya untuk cara baca iklab sekedar pengulangan. Baik. Nah, cara baca iklab sebagaimana yang kita telah pelajari ya beberapa pekan belakangan, bahwa iklab ini ya yang kita ambil adalah dengan memfurjah gitu kan. Karena jelas sekali ya di dalam kitab ya Tuhfatul Atfal disebutkan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa. Nah, di sanalah ada tambahan ikhfa ya yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi bacanya apa? Disamarkan. Jadi tidak dirubah 100%. Karena hakikatnya dia adalah nun, gitu ya. Hakikatnya adalah nun di situ, huruf na, bukan huruf mim. Jadi at-tahwil dirubah. Ya, dirubahnya tidak 100%. Kenapa tidak 100%? Kita lihat coba di beberapa mushaf kita, ya baik cetakan Timur Tengah ataupun cetakan resmi ya dari negara kita ini, ya Republik Indonesia. Ya di sana tetap ditulis nun sukun, tidak diganti menjadi mim, ya. Nun sukun dikasih mim kecil, gitu ya. Nun sukun diganti mim kecil. Ya di surah Al-Humazah, kalla la yunbadan ya la yunba di sana. Di sana tetap ditulis nun, tidak diganti menjadi mim. Misalkan pendapat yang kuat adalah mim, maka sudah dalam dalam khat begitu ya, atau dalam ar-rasm ya, ditulisnya menjadi mim, tidak menjadi huruf nun yang sebagaimana saat ini kita lihat. Begitu ya. Jadi pendapat yang kedua yang kita ambil. Jadi sama-sama. Hati-hati tapi ya, kebalik ya. Ikhfa dibaca rapat, sedangkan iklab dibaca merenggang. Sebenarnya tidak ada ikhtilaf dalam ikhfa. Semuanya sepakat membacanya rapat. Begitu ya. Membacanya apa? Rapat. Adapun yang ikhtilaf ini dalam mengucapkan qalqalah, dalam mengucapkan iklab. Ya, dalam mengucapkan iklab. Begitu ya. Ini yang menjadi ikhtilafiyah, perbedaan. Nah, yang membacanya dengan merenggang boleh, yang membacanya dengan menutup boleh. Ini untuk iklab saja, begitu ya. Untuk ikhfa bacanya dirapatkan, tidak boleh direnggangkan. Adapun yang membacanya mungkin merenggangkan, ya sudah. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, biarkan saja, gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, insya Allah dia akan kembali cara bacanya menjadi dirapatkan. Ini untuk ikhfa, ya. Karena sebenarnya tidak ada ikhtilafiyah dalam cara membaca ikhfa. Cuman karena memang sudah banyak beredar, ya, saat ini, ya, ini makanya penting sekali bagi setiap kita ini guru. Ya, mungkin yang menjadi guru atau menjadi pengajar Al-Quran, terus belajar, terus menimba ilmu, jangan mencukupkan diri
dengan apa yang saat ini kita punya. Taib, ya, cari kajian-kajian, cari daurah-daurah Al-Qur'an yang sana dibahas khusus perihal masalah kitab, ya, kitab yang bersumber daripada ilmu tajwid begitu ataupun kitab hadis, ya. Jadi kalau belajar jangan cuma di kajian, ya. Kalau hanya di kajian itu ganti-ganti temanya begitu. Jadi kalau kita mau belajar tekun, ya ada pembahasan kitab kita ikuti sampai selesai pembahasan kitab itu. Begitu teman-teman sekalian, ya, sehingga kita nanti bisa disebutkan memiliki tazkiyah atau memiliki rekomendasi untuk mengajarkan Al-Qur'an. Kebanyakan di antara kita ini, ya, terutama paling mudah itu menjadi guru itu di Indonesia kayaknya. Cuman bisa baca Al-Qur'an, memiliki suara bagus, dia bisa jadi guru. Untuk masalah ilmu enggak. Ya, hanya katanya saja. Tidak, kita kembalikan kepada sumber. Jadi makanya cari kajian-kajian atau bukan kajian lah, daurah begitu, ya, yang memang membahas khusus perihal masalah kitab, ya, matan, ya, untuk hadis, ya, ada mustalahil hadis, untuk akidah ada yang namanya kitabut tauhid, ya, atau yang paling sedikit dulu kita pelajari ada usulul salasa, al-wajibat begitu, ada qawaidul arba. Untuk hadis bisa mustalahil hadis atau hadis-hadis pendek dulu yang dibahas begitu, ya. Kemudian untuk tajwid ada Tuhfatul Atfal, ada Muqaddimah Jazariyah, ada Hidayatu Sibyan, ada Manzumatu An-Nuniyah gitu, ya. Sebagai yang dikarang oleh Imam Asy-Syakhawi, dan juga Manzumatu At-Tibi, ya, yang dikarang oleh Syekh, ya, Abdullah At-Tibi, dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Jadi pelajari, ya, kitab, ya, jangan pelajari karya orang yang sudah mempelajari kitab, karena nanti berbeda, ya, berbeda hasilnya. Taib. Jadi kalau kita belajar sekedar metode saja, itu metode untuk bisa baca Al-Qur'an, bukan metode ilmu yang kita punya untuk mengajarkan seluruh isi apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, dari bidang ilmu yang kita ambil, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, begitu teman-teman sekalian, ya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, saya coba simpulkan, ya, sebelum kita lanjutkan untuk tahsin, ya, tilawah di surah Al-Quraisy, ya. Jadi teman-teman sekalian, cara baca iqlab dan cara baca ikhfa syafawi ini berbeda. Baik, kalau iqlab direnggangkan atau dirapatkan, dua-duanya boleh. Tapi pendapat yang paling kuat adalah direnggangkan, ya, atau disebut dengan furujah untuk iqlab. Baik. Jadi nun sukun bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, ya, la mahalalaha fil ikhtilaf, sebenarnya tidak ada ikhtilaf, ya, membacanya dirapatkan. Ya, cuman kalau ada yang membacanya tidak dirapatkan, harus terus belajar lagi. Jadi terus belajar lagi, nanti akan ketemu ujungnya di mana. Taib. Jadi tidak ada ikhtilaf untuk membaca ikhfa syafawi. Ya, untuk merapatkannya, ya, tadi mim ketemu ba begitu, ya. Kalau yang dikatakan merenggangkan nggak bisa, nggak masuk. Tidak ada dalam kias, dalam membaca Al-Qur'an ini tidak ada kias, atau tidak ada kias itu artinya disama-samakan begitu, tidak ada. Taib. Jadi bacanya jelas menurut riwayat al-isnad, ya, sanad, kemudian dengan karya ilmiah oleh para ulama-ulama besar. Taib. Itu pembahasan kita untuk materi malam hari ini. Sangat penting sekali untuk teman-teman bisa memahaminya. Taib. Sekarang kita masuk daripada contoh-contoh iqlab dan ikhfa syafawi. Tafadhal dibuka di slide berikutnya, akhi. Contoh-contoh iqlab, ke atas lagi. Nah, saya akan bacakan satu ini saja, satu syashah.
satu bagian yang sebelah kiri kita ya. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, mim ketemu ba, ini namanya ikhfa yang saya kasih bulatan bulatan biru. Kemudian nun ketemu ba, ini namanya iklab. Taib, nun atau tanwin ketemu ba. Cara bacanya apa tadi? Direnggangkan. Caranya gimana direnggangkan? Dengan merapatkan gigi. Min ba'di, gitu ya. Ketika gigi rapat, maka bibirnya merenggang. Taib. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Isma'u jayyidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mim ba'di. Min ba'di. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Wa amma man bakhila wastaghna fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa wujuhun yawma idin basirah. Taib, tadi ada hanya satu saja mim ketemu ba, yaitu di baris ke-7. Taib, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Taib, nanti di screenshot boleh teman-teman ya layarnya, nanti buat latihan di rumah. Taib, boleh. Nah, sekarang insya Allah selanjutnya kita akan masuk tilawah tahsin di surah Al-Quraisy dan juga surah Al-Fil. Di surah Al-Quraisy ini perhatikan di akhir ayat ya di surah Al-Quraisy. Ya coba usornya minta tolong dibantu akhi. Yaitu di kata Quraisy ya. Jadi roy dibaca ya di mana makhrajnya adalah tengah lidah disentuhkan ke langit-langit atas gitu ya. Roy panjangin yi ya. Yang dipanjangin itu bukan roynya, jangan. Yang dipanjangin itu adalah kata yi ya. Kalau lin itu ye sama i ya, yi begitu ya. Yi ya. Kalau yang paling akhir yaitu ayat keempat, di sana juga ada kata khauf. Nah, yang dipanjang itu bukan khaunya, khau bukan, tapi w sama wu gitu ya. Jadi yi sama wu gitu ya. Quraish khau wu gitu ya. Khau-nya itu lin, wu-nya yang panjang, mat namanya. Roy-nya lin, yi-nya yang panjang, mat namanya. Jadi namanya mat lin gitu ya. Li'ila fi Quraish min khawf gitu bacanya. Baik. Itu yang harus difokuskan. Baik. Kemudian perbedaan antara sya sama so, syita sama waso gitu ya. Jadi SHO so, sya ya, sya ya, sya gitu ya. Ya, sya. SHO so gitu ya. Jadi so sama sya, hati-hati ya. Ini cara bedanya.
Kemudian falyabudu dibaca panjang. Baik. Demikianlah surah Al-Quraisy yang bisa kita baca. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu sekali isma'u jayyidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Alhamdulillah. Sampai situ ya teman-teman. Saya minta satu orang untuk membacakan surah Al-Quraisy ini. Kepada akhina Awi, tafadhal. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi. Jadi makhrajnya di antara gigi sini dengan bibir bawah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Min khawf. Wa amanahum min khawf. Jayyid, barakallahu fiik. Fa-nya hati-hati. Fa kita tidak sebut dia memiliki sifat hamas, tidak. Karena hamas kita sepakati dia dikeluarkan ketika dalam keadaan sukun, gitu ya. Nah, fa ini memiliki makhraj ya, di mana bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Jadi desiran nafasnya keluar itu banyak. Fa begitu ya. Itu bukan hamasnya ya. Bukan dulu baru ntar tak kayak gitu juga nanti kalau hamas. Tak gitu. Jadi bukan hamas ya. Kemarin jadi ada yang nanya seperti itu ya. Jadi cara ngucapinnya nggak begitu. Nggak didesir nafas dulu baru ngucapin hurufnya, enggak. Memang fa di sana. Fa begitu ngucapinnya. Ya. Jadi nggak boleh pak, bukan pak, fa begitu. Memang ngucapinnya nafasnya memang keluar dia. Ya, begitu ya. Jadi nggak boleh tak nanti juga demikian, ka juga demikian. Sya juga nanti demikian, nggak boleh sya, nggak boleh sya, nggak sya biasa sya gitu ya. Akhi, paham tak? Baik Ustaz. Li'ilafi Quraisy. Cepatnya. Li'ilafi Quraisy. Tetap. Ilafihim ilafi. Nah,
ilafihim, fihim. Jadi itu bukan nafas hames ya. Teman-teman sekalian, itu bukan nafas pada sifat hames, bukan. Itu memang makhrajnya. Baik. Ya, nanti tak demikian juga nanti ya. Misalkan yang ada taknya. Contohnya ayat kedua Ustaz, ayat kedua. Rihlatash kita. Ya, rihlatash kita, jangan tak biasa ya. Ila fihim rihlatash syita, ta, bukan syita. Ini hamas, enggak gitu ya. Pahim tum ya, ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah. Semoga semuanya paham ya. Jadi cara bacanya tidak boleh dikasih hamas ketika berharokat. Tapi memang dia dikeluarkan, ada huruf yang memang makhrajnya harus mengeluarkan nafas. Ya, begitu juga huruf yang memang tidak mengeluarkan nafas. Ada juga. Gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan antum. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Amin. Selanjutnya saya minta yang akhwat, Bu Dede Cipondo, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat li'ila. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bagus, Masya Allah. Amin. Bagus, Masya Allah, Bu Dede. Semoga Allah istiqomahkan terus, bisa belajar, bisa ngaji, bisa menghafal Quran. Semangat terus, Bu Dede. Barakallahu fiiki. Ya, Ustaz. Ya, Bu Dede. Selanjutnya pada akhina Zaid, tafadhal, akhina Zaid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Min kha, ada suara kha-nya. Min khauf. Wa amanahum min khauf. Jayid. Barakallah. Hati-hati kha-nya ya. Barakallah. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Akhina. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita masuk surah Al-Fil. Tafadhal dibuka surah Al-Filnya, slide berikutnya. Nah, perhatikan di surah Al-Fil, poin yang akan kita fokuskan adalah beberapa hal di sini. Yang pertama adalah di kata Al-Fil, ya, itu harus dibaca panjang ya.
biasanya kita menemukan setelah mat itu ada nun itu atau enggak mim. Al-kafirun, al-alamin, mustaqim, begitu ya. Nah, di sini ada lam ya. Maka bacanya sama ya, dibacanya fil. Oh, ada oh di ujung ya. Fil. Jadi ujung lidahnya, torful lisannya, ujung ya luar sini disentuhkan ke gigi ya, gigi taring lah ya, antara gigi taring dengan gigi seri gitu ya. Bi ashabil fil gitu. Kemudian di kata tadlil, hati-hati di kata tadlil, dipantulkan. Ini jangan sampai dipantulkan ya. Fi tadlil, bacanya begitu, jangan sampai. Baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga, nah di kata tarmihim bihijarah. Yang pertama dibacanya rapat gitu ya. Ini adalah ikhfa syafawi. Baik, dibantu kusornya di ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim dibaca rapat. Sama seperti apa? Tanwin ketemu mim itu setelahnya. Yang kedua juga sama dibaca rapat. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Kemudian ma'kul, hati-hati di sana hamzah bukan alif. Jadi bacanya apa? Ka'asfim ma'kul, tidak ka'asfim ma'kul. Ini ada dalam qiraah ya. Apa ja'alahum ka'asfim ma'kul ya. Ini bukan ma'kul tapi apa? Ma'kul. Taib, isma'u jayidan. Perhatikan teman-teman sekalian, saya akan bacakan. Taib, nanti saya minta teman-teman untuk mengulangi ya, saya tunjuk lagi satu orang untuk mengulangi surah Al-Fil ini. Isma'u jayidan yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Alhamdulillah. Gitu ya cara bacanya. Ya, saya minta satu orang untuk membacakan ini. Tadi terakhir adalah Akhina Zaid ya. Selanjutnya saya minta kepada Evi Yusnita. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati, jangan fita. Fita. Iya, fitadlil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lembutkan di linnya. Wa
Wa arsala alaihim tayran abab. Alaihim tayran ababil. Yuk, lembutkan lagi suaranya. Ulangin lagi. Wa arsala. Ya, nah Ustaz. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim. Jangan to. Dah, jangan tor. Jangan to. Jangan tor. Tar. Tar. Ya. Jadi ada lengkukan dari tipis ke tebal. Tar. Iya. Tar gitu ya, Ustaz. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum. Jangan paju. Bukan paju. Iya, paja. Paja. Bukan paju. Ini titik teman-teman ya. Ini yang saya pada video di YouTube saya di surah Al-Fil ini saya coba pertegas lagi karena ada banyak dalam Al-Qur'an itu paja dengan paje ya. Di surah Al-Fil ini saya sudah jelaskan di video saya. Jadi bukan paje, hati-hati, paja. Ada faja'alna, ada faja'alahum, ada waja'alna, ada waja'alna. Hati-hati ya. Di surah An-Naba banyak. Bukan faja'al. Wawajadaka apa wawajadaka? Wawajadaka. Ya, jangan kurang buka, Ustaz. Bukan kurang buka, hurufnya bukan mantul, tapi hurufnya fathah. Gitu ya. Paja. Paja. Nah, ya silakan. Faja'alahum ka'asfim. Jangan ka'a. Nah, faja'alahum ka'as. Nah, ka'as. Jangan ka'as. Ka'as. Sengaja saya pilih Bu Epi karena belum pernah ditafsirkan surah Al-Fil. Biar teman-teman yang lain mendapatkan istifadah. Baik? Karena kalau saya pilih teman yang udah pernah ditafsirkan Al-Filnya, dia udah tahu mana yang harus difokuskan. Baik? Jadi teman-teman fokuskan ya, sebagaimana kesalahan Bu Epi ini adalah kesalahan yang sering sekali terjadi dalam membaca surah Al-Fil. Baik? Ya, ulangin lagi. Silakan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya. Hati-hati ya, di tak sama kafnya masih ada hamesnya dalam keadaan berharokat. Bukan makul, kakiku, bukan kakiku, bukan tapi ka. Ka. Oh iya. Makul, bukan makul, Makul. Oh iya. Nah, Ustaz. Iya. Tak. Iya, nah. Sedangkan yang ada hamesnya nggak dihamesin tadi ayat pertama. Alam tara kaifa. Ini kan dikeluarkan nafasnya, tapi bukan hames. Itu apa sih? Yaitu makhrajnya, bukan sifatnya. Memang makhrajnya ngeluarin nafas dia. Fa. Nah, jadi harus dikeluarkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukan ka. Hati-hati. Oh iya. Nah, lagi. Ya. Yo, ayat terakhirnya. Alam tara. Ayat pertamanya. Ayat terakhir aja. Alam tara. Ayat terakhir. Faja'alahum. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, begitu. Lebih hati-hati ya. Iya. Nah, Ustaz. Jadi poinnya hati-hati. Barakallahu fiki. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan. Tetap istiqomah. Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, wa iyyaki wa jazakallahu khair. Alhamdulillah.
Sudah selesai belajar kita hari ini. Masih ada beberapa menit. Ya, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya seputar pembelajaran tajwid, tafadhol ya ditanyakan. Saya kembalikan kepada hostnya. Tafadhol. Nah, Ustaz, ini mau nanya Ustaz. Kalau untuk dumah di huruf ta, waktu itu Ana pernah baca, terus tunya itu apakah memang dia bunyi, tunya kan hampir dengan keto. Nah, bagaimana membedakan tu di to dengan tu di ta? Naam. Begitu Ustaz. Apakah hamesnya kalau ta itu dengan harokat harus dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan bagaimana cara bacanya gitu Ustaz? Ya, nah, ya. Syukran Ustaz. Naam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita langsung jawab aja. Ini Ustaz ada pertanyaan via chat. Nah, bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Kalau di sebuah lembaga mengajarkan ikhfa safawi itu direnggangkan, maka bagaimana baiknya kita menanggapi tersebut, mengikuti yang mana Ustaz? Baik. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan 2 pertanyaannya Ustaz, karena keterbatasan waktu. Baik. Ya, kita cukupkan 2 pertanyaan aja. Alhamdulillah. Yang pertama terima kasih kepada sang penanya yang Bu Epi tadi ya. Untuk cara mengucapkan tak gitu ya, tak dengan to. Kalau kita tinjau pertama dari makhrajnya, dia satu makhraj ya, to data. Ya wa ta wa dalu wa ta ya. Jadi to da dan ta dalam kitab Ibnul Jazari mengatakan di muqaddimahnya bab ya makhraj. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, to itu memiliki makhraj di kepala lidah. Sini namanya, di kepala lidah. Jadi lidah itu dibagi 3. Ada ra'sun, ada torfun, ada dhahrun. Kepala, punggung, sama ujung luar sini. Ya, jadi kepala itu bagian ini. Kepala kita ininya sama punggung belakang sini. Taib itu bagian ujung lidah kita. Nah, to data dia satu makhraj. Di mana letaknya? Ditaruh di gusi, ya, ditaruh di gusi. Namun cara mengucapkan setiap hurufnya tidak sama. Ditaruh di gusi semua di satu tempat itu. Semisal to itu agak ke dalam. Jadi benar-benar di gusi dia. Ke dalam. Kenapa? Nanti untuk pengucapan ketika kita berikan yang namanya sifat kuat. Ada sifat isti'ala dan juga sifat itbaq. Sifat itbaq ya. Jadi kuat dia. Jadi ditaruhnya di atas, di gusi ya, gusi sini. Jadi ini gigi misalkan teman-teman. Ini ibaratkan gusi ya. Ini gigi kita 4 gitu ya, ini gusi. To itu ditempelkan di sini. Di bagian gusinya. Ya, bisa dipraktikkan teman-teman di tempatnya. To. Gitu ya. To. Begitu. Kemudian untuk turunin sedikit ke bawah. Karena kalau taruh di sini jadinya nanti sebagaimana tadi dibaca Bu Epi, tak itu jadi to juga tadi. Karena satu tempat di sini aja cara baca taknya. Mau tak mau to di sini. Jadinya nanti ketika membaca ketemu dengan huruf tebal, taknya ikut membacanya seperti huruf to. Gitu ya. Nah, sedangkan da kita turunin sedikit. Nah, bagiannya di sini. Masih di bagian gusi. Cuman turunin. To, da. Nah, kemudian tak. Makanya di terakhir di sini Ibnu Jazari mengatakan wa ta'u wa dalu wa ta lil ulia. Jadi tak ditaruh di paling belakang. Kemudian mendekati apa? Makhraj apa? Mendekati makhraj gigi.
gitu ya. Jadi kepala lidahnya disentuhkan ke gigi. Wadha'u wadalu wasa gitu ya. Nah, di sini. Ta itu diturunin lagi ke bawahnya. Jadi to di sini kita sentuhkan to da ta. Nah, ta ini mendekati gigi. Jadi antara gusi dengan gigi, ya. Antara gusi dengan gigi. Jadi mendekati di sini. Kenapa ditaruh di sini ya, mendekati gigi? Di gigi ini ada celah. Ya, di gigi tengah sini ada renggang-renggangan celah. Disinilah nanti tempat keluarnya nafas ketika kita mengucapkan tak dalam keadaan mati. Jadi ada hentakan di taknya, di sifat syiddah, kemudian dikeluarkan nafas di sana. Nah, di bagian apa? Renggangan gigi kita ini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu cara mengucapkan tak. Bagaimana tak dalam keadaan berharokat dhammah? Sama tadi. Kalau to ditaruh di paling atas, gitu ya. Tu. Kalau tak bawah, tu. Ta bawah, ta to. Tu. Beda. Tu. Nah, tu agak ke gigi sedikit. Tu beda. Tu dengan apa? Tambahan apa? Sifat itbaq yang berada di sini nih. Di pangkal lisannya kita naikkan ke atas. Nah, ada hentakan gitu ya. Gitu. Ahad tu. Nah, dikata ahad tu to ketemu dengan tak, di sini ada namanya idgham mutajanisain. Satu makhraj beda sifat, gitu ya. Jadi pertama to, kedua ta. Gitu ya. Jadi to-nya yang sukun, kemudian taknya berharokat dhammah. Apakah kita letakkan di gusi yang paling atas di huruf to? Tidak. Ya, turunin ke bawah. Ahad tu, turunin. Ahad ke atas, ke gusi yang atas, turunin ke gusi yang bawah mendekati gigi. Ahad tu. Nah, gitu. Tanpa harus mengeluarkan hamas. Baik, hati-hati ya. Kalau dikeluarkan hamas, ahad tu, fatal, salah, gitu ya. Baik, ahad tu. Bukan ahal tu. Kalau ahal tu, nah itu to. Ini ahal tu. Bukan tu. Nah, gitu ya, bukan hamas. Begitu WP cara mengucapkan huruf ta. Ya, semoga terjawab atas pertanyaannya. Yang kedua, untuk teman yang bertanya, bagaimana lembaga? Saya katakan tadi masih banyak lembaga yang mengucapkan ikhfa itu direnggangkan. Dalilnya tadi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ya, dianggap mengkiaskan. Ini kan ikhfa. Ikhfa kan artinya samar. Taib. Ikhfa secara bahasa tadi apa? Asitru. Sembunyi. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ketika mensamarkan ikhfa bagaimana? Nah, mensamarkan ikhfa bagaimana? Gitu kan? Mensamarkan ikhfa. Samar itu kan tidak kelihatan. Ya, anggap sama seperti idgham. Ya, anggap sama seperti idgham. Artinya, ya, dia apa? Tadi mim di ujungnya tarmihim, begitu. Kemudian ketemu dengan ba. Mim ba, tarmihim ba. Him ini udah ada ba begini. Himba. Himba. Jadi rapat. Ya, ini cara baca ikhfa yang kuat, dan ini adalah menurut isnad. Kemudian ya bagaimana tadi ya jalan keluarnya kalau ada lembaga yang mempelajari ikhfa cara bacanya seperti itu. Kalau kita punya pendapat dan kita bisa jelaskan, kita kasih tahu ke ustadznya. Tapi ingat, biasanya ada ustadz atau ustadzah yang baperan. Ya, kata siapa? Kata ini, gitu kan? Nggak usah sebutkan nama saya, atau bolehlah tafadhol mau sebutkan nama saya atau sebutkan nama syekh yang tadi saya sebutkan, Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Dan itu belajar lagi, ya, dan ustadznya harus terus belajar. Dilihat lembaganya, kalau dia lembaganya adalah lembaga al-musnid gitu ya, lembaga yang memang dia bisa mengeluarkan sanad gitu ya, sanad Al-Quran atau sanad cara baca gitu ya, sanad qiraah bacaan atau sanad al-hifadz hafalan Quran, ya, makanya berarti terus belajar lagi. Saya katakan
Syekh Aiman Rusdi Suaid selama 20 tahun membaca ikhfa itu dengan furjah gitu ya, selama 20 tahun. Setelah itu baru beliau membacanya dengan rapat setelah banyak meneliti. Makanya penting bagi seorang ustaz atau ustadzah jangan membatasi diri dengan mencukupkan udahlah saya cukup segini aja belajarnya. Tidak, ya. Terus belajar gitu ya. Nah, terus belajar. Kalau misalkan saya majelisnya jauh Ustadz, di Jawa gitu kan, di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, entah itu di mana begitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita bisa kasih tahu, ya saya mempelajari seperti ini juga, ya dengan salah seorang ustadz, gini, kasih tahu, jelaskan. Kalau memang perlu disebutkan namanya, tapi berdua ya, jangan dalam keadaan sedang beramai-ramai kita sebutkan, itu su'ul adab namanya. Membandingkan satu ustadz dengan ustadz yang lain. Apalagi ustadznya ustadz yang di hadapan kita itu. Jangan. Kalau mau ketika berdua ya, chat via WA begitu kan, atau enggak lewat telepon begitu. Kita lihat pasti tadi penjelasannya masalah ikhfa itu ya karena ikhfa samar begitu. Itu qiyas. La qiyasa fil qiraah. Ya, ini dikatakan oleh Ibnul Jazari. Begitu teman-teman sekalian ya. Nah, tetap belajar di situ, tapi kalau bisa nyari pengajian tahsin yang lain aja ya, cari yang memang bersanad, yang memang ada periwayatan sanadnya kuat. Jadi makanya belajar itu jangan sembarang tempat. Ya, hanya itu lembaga tahfiz. Tapi lembaga tahfiz seperti apa? Kayak gitu. Cari memang benar-benar lembaga yang memang bisa artinya bisa merekomendasikan suatu bacaan begitu. Jangan asal mencari, karena banyak lembaga ta'lim, ustadz juga banyak ya yang memang dia bisa ngajar. Saya katakan gampang sekali untuk menjadi ustadz di Indonesia itu. Cukup bisa baca Al-Quran, baca suaranya merdu, ya udah dia ditaruh di satu tempat, ya dia ngomong apa aja ya nanti dipanggil ustadz. Gampang. Tapi apakah dia memiliki ilmu? Ya paling tidak seorang pengajar Quran itu untuk pengajaran tahsin, tajwid, dia benar-benar menguasai bidang itu. Apa itu? Sanad. Ya, sanad, tajwid. Ya kalau nggak punya sanad, paling tidak dia sudah mempelajari ya kitabnya Tuhfah Jazariyah. Bukan metode. Bukan metode. Metode itu bagaimana cara baca. Bisa membaca gitu ya. Itu metode. Ya, tapi kalau isi ilmunya yang ada di metode itu dipelajari di sanad. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya coba jawab. Semoga apa yang saya jawab ini Allah Subhanahu wa taala luruskan lisan saya dari kesalahan, dan yang benar hanya milik Allah, dan yang kurang dari kekurangan, kelemahan dan kejahilan saya. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian terakhir, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian, kebetulan saya membuka daurah Al-Quran dan juga kajian kitab ya matan Tuhfah dan Jazariyah berlokasi di Kota Bumi. Tafadhol bagi teman-teman ya atau saudara-saudara daripada teman-teman ya semuanya yang ingin belajar ya seputar memahami makhraj, sifatul huruf dengan baik ya, beserta nanti ada tahsin talaki di beberapa surah pendek dalam Al-Quran. Tafadhal ya, saya buka mulai dari kemarin hari Senin sampai dengan nanti akhir di bulan Oktober ya, dan awal November baru kita mulai ya kajian daurahnya ya secara offline teman-teman ya. Untuk broadcast brosurnya saya sudah tampilkan di beberapa tempat ya, di WA terutama, dan juga di status Instagram saya. Nanti teman-teman bisa lihat, dan mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang mau mengikuti daripada teman-temannya, tafadhol ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua Allah selalu berikan kemudahan, Allah berikan istiqomah dalam kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan wa lisanan dzakiran qalban khashi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk terakhir kalinya saya berikan kepada khas untuk menutup kajian kita pada malam hari ini.
Terima kasih semuanya atas perhatian teman-teman semuanya, atas partisipasinya dan kehadiran teman-teman. Barakallahu fiikum.